Salam Patunggilan bersama GKJW Jemaat Gadang, kami mengajak Bapak Ibu seluruh wilayah Majelis Daerah Malang 1 untuk beribadah bersama-sama. Saat ini dilayani dari GKJW Jemaat Gadang. Mari bersama-sama kita menyambut dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 454 bait pertama dan kedua. Bersama-sama mari kita menyatukan hati. Ibadah keluarga saat ini kami lakukan dengan mengaku dan percaya kepada Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang adalah sumber segala berkat dan rahmat, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Allah Sang Putra, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kita bersama-sama menyambut dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 357, bait pertama dan kedua. Oh
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatukan hati, kita berdoa. Di tengah-tengah ibadah keluarga saat ini selingkup Majelis Daerah Malang 1, kami boleh memohon kuasa dan kasih Tuhan, boleh menyertai ibadah kami ini, menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan bagi kami semuanya. Terlebih-lebih di tengah-tengah pandemi COVID yang belum selesai, dan saat ini justru naik 2 kali lipat. Tapi kami meyakini tangan Tuhan hadir bagi kami, menjadi berkat bagi kami, sehingga saat ini kami bersama-sama boleh bersyukur. Kami selalu mengarahkan hati, pikiran, iman kami kepada kasih dan perlindungan Tuhan sendiri. Karena itu Bapa, kami menyerahkan seluruh jemaat-jemaat dan pepantan selingkup Majelis Daerah Malang 1, juga seluruh GKJW dimanapun berada. Karena itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga akan bersama-sama membaca, merenungkan, menggumuli firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah, kami siap menyambutnya. Amin. Kita bersama-sama akan membaca, yaitu dari Yesaya 30, ayat 18 sampai dengan yang ke-26. Bapak Ibu dipersilahkan untuk membuka dari Yesaya 30 ayat 18 sampai dengan 26. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu, Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion, yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lesat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan.
Demikian pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang boleh merenungkan, menggumuli, dan melakukan di sepanjang hidup kita. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan selingkup Majelis Daerah Malang 1. Bersama-sama kita diajak untuk menggumuli tema firman Tuhan saat ini, yaitu saya mengajak dengan tema Tuhan selalu menopang kita. Dari tema ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sadar bahwa di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, di tengah menempuh perjalanan hidup ini, seringkali kita ini diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Diperhadapkan dengan tantangan dan ujian. Diperhadapkan dengan bermacam-macam rintangan, termasuk di sini kita saat ini diperhadapkan dengan namanya pandemi yang belum selesai di hadapan kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tidak bisa dipungkiri hal itu yang akhirnya membuat kita menjadi lemah. Kadang-kadang menjadikan kita patah semangat. Bahkan sampai kepada frustasi. Nah, di tengah situasi inilah hebatnya Tuhan. Saat berada di situasi sulit seperti ini, terkadang kita baru menyadari bahwa kehadiran Tuhan dan pimpinannya itu sangat-sangat kita butuhkan. Kita boleh menengok sejenak. Ketika orang saat ini sedang sakit, sedang meninggal di suasana pandemi, mereka terbaring sendirian di rumah sakit, jauh dari teman, jauh dari saudara, jauh dari kekasih. Yang ada hanya Allah dan Tuhan yang kehadirannya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Begitu juga ketika saudara kita meninggal di saat pandemi ini, sungguh sangat menyedihkan. Mereka dilayani begitu saja seperti tidak ada harganya. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui firman-Nya ini, Tuhan menuntun kita dan memimpin setiap langkah-langkah kita. Makanya di situ pemazmur mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga firman ini sangat berarti dalam kehidupan kita. Ibarat kompas, firman itu menjadi penuntun dan arah hidup kita. Kalau ibarat lampu, ia menjadi penerang di tengah-tengah kegelapan kita. Di tengah-tengah jalan licin, firman itu menjadi tongkat untuk kita berpegang. Karena itulah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ibarat kompas, ibarat lampu, ibarat tongkat, menjadi penuntun, penguat di dalam kita melangkah dan berjalan.
Sehingga Tuhan dalam memimpin langkah umat-Nya, Tuhan tidak selalu berada di depan. Terkadang Dia seperti tidak ada. Sebenarnya Tuhan ada di belakang kita. Tuhan itu ada di belakang kita, yaitu untuk mengawasi, mendukung, menopang, dan bahkan menggendong kita di saat-saat jalan terjal, sulit, gelap, dan sebagainya. Karena itulah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita berjalan tidak mengenal jalan itu, Dia ada di samping kita. Karena kita tidak perlu takut, karena Tuhan itu sungguh ada, dan kita tidak perlu khawatir, sebab Tuhan selalu punya cara untuk memimpin kita. Seperti gembala yang berjalan di depan ketika domba itik keluar dari kandangnya, sang gembala ini di depan menuju rumput, menuju medan yang penuh makanan bagi ternaknya. Dan ketika sudah sore, sang gembala itu tidak perlu di depan. Ketika perutnya sudah kenyang, mereka sudah berjalan sendiri ke arah di mana ia beristirahat, di mana ia pulang, di mana ia punya kandang. Mengapa Tuhan perlu berada di belakang kita? Mengapa Tuhan perlu ada di belakang kita? Ini menjadi pertanyaan penting. Karena Tuhan lebih tahu segala hal yang ada di depan kita. Itulah sebabnya kita perlu ditopang dan didorong agar terus maju, tidak takut dan khawatir. Ketika di depan ada rintangan, biasanya kita mudah sekali menjadi lemah, putus asa dan menyerah di tengah jalan. Itulah sebabnya Dia mendorong, membisikkan sesuatu di telinga kita. Ada kalanya Tuhan perlu berada di belakang, di mana kita tidak mudah melihatnya, supaya kita belajar percaya dan bergantung penuh kepadanya. Jangan seperti Thomas yang baru sadar ketika yang dihadapi adalah Tuhan. Tahu apa yang dialaminya secara kasat mata. Tetapi justru di sinilah, apalagi di tengah-tengah pandemi ini, kita tetap yakin ada penyertaan Tuhan. Tuhan mau kita belajar dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Maksud Tuhan berada di belakang adalah hendak melatih iman kita. Relakan diri untuk dipimpin oleh Tuhan. Sebab hanya Dialah yang tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Dari sudut manapun, Tuhan bisa memimpin hidup kita. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sehingga Mazmur 23 ayat 3 ini menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama merenungkan menggumuli firman Tuhan bersama, saat ini kita diberi kehormatan atas kesehatan, atas berkat-berkat
yang diberikan Tuhan di sepanjang hidup kita sampai dengan hari ini. Mari bersama-sama kita menyerahkan persembahan dengan pujian 289 bait pertama dan kedua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama mengikuti dan merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan dan inspirasi hidup kita, saat ini kita bersama-sama akan memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami boleh bersyukur pada kesempatan saat ini. Tuhan telah berikan sehat jasmani, rohani, lengkap panca indera, bersama suami, istri, anak-anak, dan orang tua kami, juga bersama tetangga kiri kanan kami, yang saat ini juga bersama-sama merasakan dampak dari pandemi COVID ini. Tapi kami tetap yakin ada kuasa lain dan kekuatan lain yang melampaui akal kekuatan kami, yaitu Tuhan sendiri. Karena itu kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami berdoa bagi pelayanan-pelayanan selingkup GKJW, mulai dari Majelis Agung, Majelis Daerah, dan Majelis Jemaat, juga di selingkup Majelis Daerah Malang 1 sampai di Pepantannya. Tuhan campur tangan, memberkati, menolong di setiap tantangan pergumulan yang dialami. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami juga mendoakan bagi warga jemaat di tengah-tengah pandemi ini. Banyak sekali yang dirumahkan, mengalami pergumulan, yang juga sakit, juga tenaga-tenaga kesehatan, pemerintahan, bangsa, dan negara. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Untuk kami bersama-sama bertekad untuk menghentikan penyebaran COVID, juga Tuhan memprotek kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan saat ini, kami boleh menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Begitu juga kami mendoakan setiap pribadi dan keluarga-keluarga. Tuhan campur tangan, memberkati, menolong, supaya kami boleh mendapatkan kekuatan dan rahmat di setiap menghadapi tantangan persoalan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga boleh bersyukur atas persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama-sama. Tuhan berkati, Tuhan tolong, kuduskan semuanya ini, sehingga bermanfaat bagi kelangsungan di dalam kami berjemaat, di dalam majelis daerah, juga di majelis agung. Tuhan, kami juga menyerahkan di tengah-tengah PPKM saat ini. Kami juga mendoakan tangan Tuhan berkarya, memberkati, menolong, memberikan yang terbaik untuk semuanya ini. Terima kasih Tuhan Yesus, bersama-sama kami akan berpisah satu dengan yang lain. Iring langkah perjalanan kami, juga kami serahkan keluarga-keluarga
Tuhan selalu ada di tengah-tengah setiap keluarga-keluarga kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu sendiri. Bersama-sama arahkan hati pikiran, sambutlah berkat-Nya. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, menyertai pribadi keluarga, saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita menyambutnya dengan pujian Kidung Jemaat 402.